Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zo Omar dari kelas Paralel 3. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan soal UTS Mas Rio Kurniawan. Langsung saja, jawaban untuk nomor 1, penelitian historis, penelitian untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta. Penelitian deskriptif, penelitian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian perkembangan, penelitian untuk menyelidiki pola dan pertumbuhan dan perubahan sebagai fungsi waktu. Penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan seorang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial. Penelitian korelasional, penelitian untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan kepada koefisien korelasi. Penelitian eksperimental sungguhan, penelitian untuk menyelidiki kemungkinan saling sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau kelompok eksperimental satu atau lebih kondisi perlakuan dengan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Ada juga penelitian kausal komparatif, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab dan penentu. Penelitian eksperimental semu, penelitian untuk memperoleh informasi yang merupakan pikiran bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak kemungkinan untuk mengontrol dan memanipulasikan semua variabel yang relevan. Penelitian tindakan, penelitian yang mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecah masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau di dunia aktual yang lain. Nomor 2, peran media sosial atau peran media yang besar telah menempatkan media sebagai pusat penelitian publik. Media massa telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk mencari berbagai informasi serta menyebutkan informasi kepada orang lain. Masyarakat sering menjadi sumber dari pemberitaan yang disampaikan media dan menjadi keberpihakan terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat. Nomor 3, terdapat diskriminatif gender wanita. Contohnya saja di dalam dunia film, wanita selalu digambarkan sebagai korban, diperkosa, dan disakiti. Media massa telah banyak memamerkan kekerasan. Akibatnya jumlah kekerasan meningkat dan juga masyarakat seperti kecanduan terhadap kekerasan. Lanjut, saya akan menjawab nomor 4, efek media massa positif. Media memiliki cara untuk menunjukkan kepada kita informasi yang tersusun rapi dalam berita. Anak-anak juga mendapatkan manfaat dari media karena meningkatkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran tertentu. Media dalam segala bentuknya dapat memperkenalkan kita untuk bagaimana cara berpikir yang kreatif yang dapat memperbaiki diri dengan cara yang berbeda.
membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain di seluruh dunia dan menjadi lebih terbuka serta memahami budaya bangsa lain. Adapun efek media massa yang negatif, berita dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi pikiran penonton. Sebagai contoh, partai politik tertentu memanipulasi laporan yang menguntungkan mereka yang menunjukkan bahwa terdapat kontrol politik di media. Anak-anak malah dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di televisi atau internet, kemudian meniru tindakan kekerasan. Contoh tayangan seperti Smackdown. Terdapat acara atau peristiwa tertentu yang menyajikan gaya hidup mewah yang dapat menanamkan cita-cita yang salah di kalangan anak-anak. Lanjut, saya akan menjawab nomor 5. Budaya populer berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan orang tertentu, seperti kendaraan pribadi, model rumah, perawatan tubuh, dan sebagainya. Budaya massa, hasil budaya yang dibuat secara masif demi kepentingan pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, lebih mengabdi pada kepentingan pemuasan selera. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.